Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami, mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini, kami akan membahas mengenai mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan fokus materi modifikasi kurikulum. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih detail secara rinci mengenai modifikasi kurikulum, izinkanlah saya untuk mempersamakan persepsi dari konsep dasar pendidikan inklusi itu sendiri. Pendidikan inklusi ini merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang akan belajar bersama teman sebayanya dan disekolahkan di sekolah reguler terdekat dari tempat tinggalnya. Pendidikan inklusi ini juga beririsan dengan beberapa konsep dan istilah dasar lainnya seperti pendidikan khusus dan layanan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diberikan pada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, dan memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, di dalam pendidikan khusus terdapat 3 konsep utama yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada peserta didik disabilitas, peserta didik cerdas istimewa, dan peserta didik bakat istimewa. Yang pertama yaitu peserta didik disabilitas. Artinya setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan lain sebagainya, dan mereka juga memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan warga lainnya. Selain itu, didasarkan pada persamaan hak yang ada. Nah, di dalam disabilitas sendiri, terdapat ragam disabilitas yang dapat dialami secara tunggal, ganda, maupun multi, dan ditetapkan oleh tenaga medis secara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah peserta didik cerdas istimewa, di mana peserta didik ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, kreativitas yang tinggi, dan komitmen terhadap tugas. Selanjutnya yang ketiga ada peserta didik bakat istimewa, di mana peserta didik ini memiliki kecerdasan kinestetik yang luar biasa dan kreativitas tinggi, juga komitmen terhadap tugas yang diberikan berdasarkan hasil tes bakat istimewa di bidang seni dan olahraga. Selanjutnya mengenai layanan khusus, di mana layanan ini diberikan kepada masyarakat terpencil, terbelakang, masyarakat adat terpencil, masyarakat yang terkena bencana alam, dan dari segi ekonomi yang tidak mampu. Nah, dalam layanan khusus ini dapat digunakan secara dengan jalur formal, non-formal, dan informal. Selain itu, dalam layanan khusus ini terdapat 5 program yang diberikan. Yang pertama ada sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat, sekolah terintegrasi, dan program ADEM. Nah, contoh dari layanan khusus ini salah satunya yaitu adanya perpustakaan yang memanjakan peserta didik berkebutuhan khusus. Dilansir dari kompasiana.com, kegiatan ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, program studi D4 Perpustakaan Digital, di mana mereka melakukan penelitian magang dan menemukan sebuah kasus di mana Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Malang memberikan akses perpustakaan yang memanjakan peserta didik berkebutuhan khusus. Awal mulanya yaitu beliau melihat terdapat beberapa anak yang berkebutuhan khusus ini kurang perhatian dari orang-orang sekitarnya, dan mereka juga sering datang ke perpustakaan. Nah, dari situ beliau secara inisiatif membuka perpustakaan yang memanjakan anak berkebutuhan khusus. Namun tidak hanya dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, juga dapat digunakan oleh peserta didik lainnya. Tujuan pendidikan inklusi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1, yaitu usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya seperti spiritual, keagamaan, akhlak yang mulia, kepedulian, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian terdapat juga manajemen pendidikan inklusi menurut Jurnal Ilmu Kebudayaan ada 5. Yang pertama, manajemen kesiswaan memiliki tujuan supaya proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan tertib sesuai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, kurikulum
Manajemen kurikulum, sejauh ini pendidikan inklusi masih mengikuti ketetapan dari pemerintah. Yang ketiga, ada manajemen ketenagakerjaan kependidikan. Untuk ini lebih terarah pembagian tugas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, seperti rotasi juga dilakukan, pendidikan pangkat, seperti itu. Yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana dengan tujuan merencanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi sarana prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang terakhir, manajemen keuangan atau pendanaan. Hal ini diperlukan untuk pendanaan dapat terencana dengan baik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi harus diperhatikan beberapa poin. Yang pertama, alur penanganan. Yang kedua, ada modifikasi kurikulum. Yang ketiga, program pembelajaran individual atau PPI. Yang keempat, ada manajemen kelas. Dan yang terakhir, ada tata kelola sekolah. Untuk itu, kelompok kami memilih materi modifikasi kurikulum yang akan dibahas secara detail dalam video berikut ini. Yang pertama, ada pengertian dari modifikasi kurikulum. Modifikasi kurikulum merupakan pengubahan materi reguler agar sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan dari peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Pengubahan ini dapat dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari tujuan, isi, proses, hingga evaluasi. Yang selanjutnya ada model modifikasi kurikulum. Modifikasi kurikulum dibagi menjadi 5. Yang pertama ada eskalasi. Eskalasi yaitu percepatan waktu belajar serta perluasan cakupan materi bagi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih cepat. Yang kedua ada duplikasi. Duplikasi merupakan penggandaan materi dalam kurikulum yang disusun agar sesuai atau sama dengan kurikulum reguler. Ketiga ada simplikasi. Simplikasi merupakan penyederhanaan dalam kurikulum umum yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dari peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Yang keempat ada substitusi. Substitusi mengganti beberapa bagian dari kurikulum umum dengan sesuatu yang lebih setara atau lebih sesuai dengan kemampuan dari peserta didik berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah omisi. Omisi merupakan penghapusan dari beberapa bagian yang ada pada kurikulum umum karena siswa tidak mungkin untuk mempelajarinya. Baik, yang selanjutnya yaitu cara modifikasi kurikulum. Cara modifikasi kurikulum ada 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini harus mengacu pada komponen atau kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Misalnya, pada mata pelajaran ekonomi dengan topik pembahasan pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran untuk peserta didik reguler yaitu dapat menganalisis dan menghitung dari GDP, Gross Domestic Product, GNP, Gross National Product, NNP, Net National Product, NNI, Net National Income, PI, Personal Income, dan juga DI, Disposable Income. Sedangkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, tujuan pembelajarannya yaitu dapat membedakan rumus dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan juga DI. Baik, untuk komponen yang kedua yaitu materi atau isi. Dalam materi ini disesuaikan dengan peserta didik. Misalnya, pada mata pelajaran ekonomi dengan topik bahasan pendapatan nasional. Nah, untuk peserta didik reguler, materi atau isi pembelajarannya yaitu dengan cara menghitung dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan juga DI. Sedangkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual, materi atau isi pembelajarannya yaitu cara membedakan rumus dari materi tersebut dengan topik dan materi ekonomi yang sama. Untuk komponen yang ketiga yaitu proses. Proses ini berkaitan dengan waktu, cara, tempat, sumber, dan juga media. Proses ini dapat dilakukan dengan cara yaitu penambahan pada waktu pembelajaran, selain itu menggunakan alat khusus, menggunakan guru pendamping, penggunaan ruang kelas yang khusus, dan juga pemberian tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan. Misalnya, pada mata pelajaran ekonomi dengan topik pembahasan pendapatan nasional. Nah, untuk peserta didik berkebutuhan khusus, diberikan waktu tambahan untuk memahami soal dan juga untuk mengerjakan soal. Selain itu, untuk peserta didik berkebutuhan khusus, diberikan tempat di depan, di dekat guru, dan juga guru mendampingi saat memahami materi tersebut. Komponen yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran yaitu berkaitan dengan isi, waktu, alat, tempat, dan juga cara. Modifikasi pada evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu waktu penilaian diperpanjang. Yang kedua, soal yang diberikan disesuaikan dengan materi yang diajarkan pada peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu evaluasi dilaksanakan di tempat yang khusus. Yang keempat yaitu evaluasi dilaksanakan menggunakan alat yang khusus. Yang kelima yaitu sistem kenaikan kelas secara otomatis. Dan yang keenam yaitu sistem ijazah yang sama. Implementasinya yaitu soal yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dan juga peserta didik reguler berbeda. Pada materi pelajaran ekonomi, soal pada siswa reguler diberikan soal yaitu menghitung pendapatan nasional, sedangkan pada peserta didik berkebutuhan khusus diberikan soal mengenai perbedaan rumus pendapatan nasional. Selain itu, waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal juga diperpanjang. Selanjutnya yaitu modifikasi RPP atau modul ajar. RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat sebelum pembelajaran dilaksanakan. Dalam modifikasi RPP ataupun modul ajar dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu penyesuaian atau modifikasi didasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan. Yang kedua yaitu penyesuaian dapat dilaksanakan pada beberapa komponen RPP ataupun modul ajar seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, proses, dan juga evaluasi. Dan yang terakhir yaitu cara penyesuaian atau modifikasi RPP ini dapat dilakukan dengan menambahkan atau memberikan catatan pada komponen yang disesuaikan. Sebagai contohnya yaitu RPP reguler terdapat kompetensi inti menganalisis permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Sedangkan untuk RPP anak berkebutuhan khusus dapat disesuaikan dengan mengubah kompetensi intinya menjadi mampu memahami permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi modifikasi kurikulum. Semoga dapat dijadikan referensi wawasan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi pada mata pelajaran ekonomi di SMA. Apabila terdapat saran, kritik, dan penjelasan tambahan, dapat dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.